Teman-teman yang menghubungi Mas Harto tidak dipungut biaya sepeser pun, dan Mas Harto tidak jualan obat ya, ingat. Mas Harto bukan bakul obat. Jadi mohon maaf ya, mohon maaf, ini Mas Harto bukan bakul obat. Mas Harto hanya sekedar ingin sharing, ingin membantu teman-teman agar bisa mengalami kesembuhan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Mas Harto, channel yang membahas masalah psikosomatis, GERD, anxiety, dan asam lambung. Oke teman-teman, pada kesempatan ini Mas Harto ingin membahas tanda-tanda orang yang akan sembuh dari anxiety, asam lambung ya. Jadi ada beberapa tanda-tanda yang mengarah kepada tanda-tanda kesembuhan daripada teman-teman ya. Oke, simak terus video Mas Harto berikut ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, kita langsung saja ke pembahasan tanda-tandanya ya. Tanda-tanda yang pertama, teman-teman itu sudah bisa memahami tentang penyakit ini secara menyeluruh. Kalau tidak ya sebagian besar lah ya, sebagian besar. Kalau secara utuh 100% mungkin belum, tapi minimal ya 50% ke atas teman-teman tuh sudah bisa memahami, oh penyakit ini itu seperti apa, dia datangnya dari mana ya kan, penyebab, sumber, dan jalannya ya kan. Nah kalau teman-teman sudah bisa memahami secara utuh, teman-teman nanti itu menjadi tanda pertama bahwa teman-teman itu sudah mengarah ke kesembuhan. Itu belum sembuh ya teman-teman, itu sebagai tanda-tanda awal saja. Jadi teman-teman kalau sudah bisa memahami, nah itu teman-teman yakin bahwa tidak lama lagi teman-teman akan mengalami kesembuhan. Nah kemudian yang kedua teman-teman itu mau belajar ya kan, mau belajar, pikirannya terbuka, kemudian juga berpikir positif ya kan. Nah ketika teman-teman sudah mulai terbuka, mulai open mind ya kan, mulai mau belajar, oh ternyata selama ini saya ini salah gitu kan. Nah itu tanda yang kedua ya teman-teman. Nanti setelah mengalami berbagai macam sensasi kok tidak sembuh-sembuh, seolah-olah teman-teman terjebak di dalam penderitaan anxiety ya kan, sensasi-sensasinya itu yang tidak mengenakan ya kan. Itu teman-teman nanti pada titik setelah teman-teman tuh mulai memahami, oh ternyata seperti ini, kemudian teman-teman mulai meningkat untuk mau belajar bagaimana cara mengatasi anxiety ini. Jadi teman-teman sudah mulai fokus pikirannya ke solusi ya, bukan sensasi. Nah itu ya, ketika teman-teman sudah mulai berubah cara berpikirnya ya, mindsetnya, oke lah kalau misalnya penyakitnya seperti ini, terus caranya gimana. Nah biasanya teman-teman itu belum sampai pada tahap 1 dan 2, teman-teman sudah pengen lompat ya kan, pengen lompat yang kedua ini ya. Ketika teman-teman itu masih terjebak di dalam penderitaan masa lalu, terjebak dalam kegelisahan masa depan, terjebak dalam memikirkan hal-hal yang sebetulnya tidak perlu dikhawatirkan. Nah itu teman-teman pengennya itu langsung yang kedua, caranya gimana caranya gimana. Nah itu ya, pengennya cepat mendapatkan sesuatu yang bisa mengatasi secara instan ya. Nah itu kalau menurut Mas Harto, pengalaman Mas Harto itu tidak akan teman-teman dapatkan ya, sebelum teman-teman itu memahami dulu ya, memahami dulu penyakit teman-teman itu, penyakit anxiety itu seperti apa. Nah kadang-kadang teman-teman yang menghubungi Mas Harto itu mohon maaf ini Mas Harto sebetulnya kalau menjelaskan lewat tulisan itu sangat kesulitan ya, karena harus mengetik banyak kata itu ya, banyak kata, karena penyakit ini tuh sebetulnya tidak sesimpel yang teman-teman bayangkan ya. Ini adalah pekerjaan otak, ini adalah pekerjaan saraf ya, pengerjaan saraf-saraf yang
yang berhubungan dengan organ-organ. Nah, itu tidak mudah ya teman-teman ya untuk menjelaskan ya. Nah, teman-teman coba bandingkan ketika ke dokter. Kalau teman-teman cuma ngetik WA saja, "Dok, saya sakit ini, cara sembuhnya gimana?" Dokter juga bingung nanti. Dokternya bingung. Karena dokter harus mendengarkan keluhan pasien ya kan. Kalau dokter bisa melihat tanda-tandanya ya kan. Tanda-tanda dari pasien itu secara fisik ya kan. Mungkin ada yang mengalami pembengkakan, mungkin ada yang mengalami sesuatu yang berubah di fisik gitu ya, sehingga dokter bisa membuat diagnosa yang tepat ya. Nah, ketika teman-teman tuh pengen instan, caranya gimana? Nah, itu yang Mas Hato sangat berat ya untuk menjelaskan lewat ketikan ya. Bukan berarti Mas Hato nggak mau ya membalas itu, karena itu harus dijelaskan ya teman-teman ya. Makanya teman-teman kalau langsung lompat, pengennya langsung gimana caranya, yaitu memang sulit ya teman-teman ya. Jadi harus belajar proses untuk memahami dulu ya, memahami oh penyakit ini ternyata asalnya dari pikiran. Nah, ketika teman-teman sudah sadar dan memahami, nah nanti masih ada kelanjutannya ya teman-teman ya. Karena teman-teman nanti disarankan untuk mencari sumber-sumber kecemasannya, sumber-sumber ketakutannya. Oke ya, itu ya teman-teman ya. Yang kedua tadi sudah, kemudian yang ketiga ya. Yang ketiga teman-teman nanti sudah mulai mengendalikan egonya ya. Oh ya, saya akhirnya harus melakukan ini dan saya percaya dengan dokter misalnya ya kan. Itu langkah yang ketiga ya. Jadi mulai timbul kepercayaan kepada orang-orang yang memang expert di bidangnya ya. Akhirnya dia nurut gitu ya. Disuruh jangan telat makan ya tidak telat makan gitu kan. Terus jangan begadang ya dia nurut, jangan begadang. Terus misalnya dokter mengatakan kamu harus happy, senang, ya sudah dituruti ya kan. Jangan terlalu overthinking gitu kan. Nah, itu mulai dituruti. Terus minum obat. Nah, misalnya dokter kan pasti ngasih obat gitu ya. Itu juga dituruti ya. Nah, tidak egonya itu mengalahkan ini ya, kepercayaan kepada ahli medis ya kan. Jadi nanti kalau teman-teman sudah mulai timbul ya yang ketiga ini ya, tanda yang ketiga ya teman-teman, ingat-ingat ya, tanda yang ketiga teman-teman sudah mulai mempraktekkan. Nah, mempraktekkan tadi kan yang pertama belajar memahami, yang kedua teman-teman sudah mulai terbuka pikirannya, open mind ya, open minded. Nah, yang ketiga tandanya teman-teman itu sudah mulai berusaha untuk mempraktekkan. Jadi yang pertama itu memahami, kemudian yang ketiga itu bersifat terbuka dan mau belajar ya, jangan lupa ya, mau belajar untuk sembuh ya, bukan belajar menginventarisir sensasi ya. Belajar untuk sembuh. Sensasi oke, sudah, itu sudah bagian dari kehidupan, bagian dari penderitaan, sudah ya, itu jangan dibahas lagi. Nah, yang penting setelah teman-teman nanti sudah melangkah ke tahap kedua ya kan, terbuka dan mau belajar bagaimana caranya untuk sembuh. Nah, itu ya, cara sembuhnya bagaimana, itu tahap kedua. Nah, tahap ketiga teman-teman nanti mulai mempraktekkan. Sudah ada keinginan ya toh, dan ya dilakukan teman-teman ya, dilakukan, dipraktekkan gitu ya. Nah, itu nanti teman-teman ketika sudah disiplin dengan yang itu, tanda-tanda selanjutnya adalah kecemasannya mulai turun teman-teman ya. Kecemasannya mulai turun, kemudian asam lambungnya juga sudah mulai banyak berkurang gejolaknya. Dan teman-teman sudah mulai bisa beraktivitas yang dulu ditinggalkan ya. Seperti misalnya kalau Mas Hato dulu naik motor, ini sekarang alhamdulillah sudah mulai normal lagi, di tempat keramaian sudah takut lagi ya kan. Nah, itu sudah bisa ikut
acara-acara pengajian misalnya, sudah beraktivitas normal, bersosialisasi dengan masyarakat secara normal ya. Nah itu tanda-tanda seperti itu. Nah itu nanti teman-teman masih ada tanda-tanda selanjutnya ya. Teman-teman nanti seolah-olah sudah sehat. Nah itu, nah, ini tanda-tanda yang keempat ya teman-teman ya. Tanda-tanda yang keempat itu teman-teman sudah mulai lupa dengan sensasi-sensasinya. Nah itu ya, mulai lupa ya. Jadi yang pertama apa teman-teman tadi? Yang pertama kita ulangi ya. Yang pertama teman-teman pertama itu memahami penyakit ini. Kemudian yang kedua mau belajar dan terbuka pikirannya ya kan. Nah yang ketiga mulai mempraktekkan cara sembuh itu, misalnya dengan olah nafas, dengan menjaga makan itu kan, dengan afirmasi positif. Itu mulai dilakukan ya teman-teman ya, mulai dilakukan rutin. Kemudian masuk tahap keempat, teman-teman sudah bisa beraktivitas normal. Kemudian kecemasannya sudah mulai banyak berkurang, asam lambungnya juga berkurang. Nah tahap yang selanjutnya, tahap kelima ya, teman-teman sudah merasa sehat. Kemudian secara tenaga ya, sudah enggak ngos-ngosan lagi. Walaupun pada tahap ini teman-teman juga harus hati-hati ya, karena jangan sampai terforsir tenaganya, karena begitu terforsir nanti teman-teman akan kembali lagi ya. Gak apa-apa ya, karena itu bagian dari hikmah, bagian dari ilmu, bagian dari pelajaran. Jadi ini mohon maaf ya teman-teman, ada 5 tanda-tanda 5 tanda-tanda orang yang akan sembuh ya dari penyakit kecemasan. Itu yang berdasarkan pengalaman Mas Harto ya, Mas Harto. Jadi ini Mas Harto ini bukan seorang ahli, bukan seorang yang apa namanya itu psikoterapi ya, bukan ya, hipnoterapi ya, bukan. Ini sekedar sharing pengalaman. Siapa tahu teman-teman nanti bisa mengambil manfaat dari video ini ya. Oke teman-teman, kalau teman-teman masih bingung, nah bisa hubungi Mas Harto ya. Dan itu gratis teman-teman, gratis, ingat ya, gratis. Banyak teman-teman yang menghubungi Mas Harto tidak dipungut biaya spesial pun, dan Mas Harto tidak jualan obat ya, ingat. Mas Harto bukan bakul obat. Jadi mohon maaf ya, mohon maaf, ini Mas Harto bukan bakul obat. Mas Harto hanya sekedar ingin sharing, ingin membantu teman-teman agar bisa mengalami kesembuhan. Nah, ini alhamdulillah ya teman-teman ya, Mas Harto hari ini ngopi ya kan. Nah, ini yang selama ini Mas Harto tinggalkan sekarang sudah bisa ngopi setiap hari. Alhamdulillah ya teman-teman ya. Ini yang mungkin teman-teman dambakan selama ini kan. Nah itu ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton, terima kasih sudah subscribe, like ya kan. Semoga teman-teman diberi kesabaran, ketabahan dalam menghadapi penyakit ini ya. Terima kasih, salam sehat, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.